17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Jadi, apa sih itu masyarakat majemuk? Masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, budaya, ras, dan bahasa yang saling hidup berdampingan dalam suatu wilayah. Masyarakat majemuk biasanya disebut juga masyarakat plural, yang di dalamnya terdiri dari berbagai kelompok sosial yang saling hidup berdampingan. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keanekaragaman. Hal ini yang menyebabkan Indonesia menjadi negara yang memiliki masyarakat yang majemuk. Keanekaragaman ini dapat menjadi sebuah kekayaan apabila kita dapat menjaga dan melestarikannya. Namun, juga dapat menjadi sebuah senjata apabila di dalamnya tidak terdapat rasa saling toleransi. Penting untuk kelompok sosial untuk menjaga keanekaragaman ini, agar memperkuat jati diri bangsa dan memperkaya keanekaragaman negara kita. Menurut Pierre van den Berg, ada beberapa ciri masyarakat majemuk, yaitu yang pertama, adanya segmentasi. Nah, hal ini yang membuat antar kelompok memiliki sub kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, kurang adanya konsensus antar anggotanya terhadap nilai dasar. Nah, hal ini membuat kurangnya persatuan. Yang ketiga, secara relatif sering mengalami konflik antar golongan. Yang keempat, secara relatif, integrasi sosial tumbuh di atas paksaan, di atas tuntutan ekonomi. Yang kelima, adanya dominasi kelompok yang menimbulkan dominasi politik atas kelompok yang lebih tinggi dibanding kelompok yang di bawahnya. Bagaimana masyarakat majemuk dapat menghadapi tantangan yang terjadi dalam mempersatukan kelompok? Tentunya hal pertama yang dapat dilakukan oleh masyarakat majemuk untuk menghadapi tantangan mempersatukan kelompok adalah dengan cara merendahkan hati dalam menyikapi perbedaan yang ada. Nah, lalu yang kedua adalah saling menurunkan egoisme masing-masing dalam menyikapi perbedaan yang ada. Dengan adanya sikap masyarakat yang rendah hati dan juga tidak mementingkan ego masing-masing, akan terciptanya perdamaian terjadi antar kelompok. Bagaimana upaya mempertahankan solidaritas antar masyarakat? Toleransi dan pendidikan multikultural saling mendukung dalam menciptakan masyarakat yang harmonis. Toleransi memungkinkan perbedaan diterima dan pendidikan multikultural mengajarkan penghormatan terhadap keberagamannya. Keduanya sangat mempunyai kombinasi yang sangat kuat dengan tujuan untuk mencegah konflik dan menjaga hubungan sosial masyarakat agar tidak hancur begitu saja. Bagaimana masyarakat majemuk dapat menghadapi disintegrasi dalam masyarakat? Disintegrasi bangsa terjadi ketika keberagaman tidak dikelola dengan baik, menciptakan permasalahan antar kelompok. Hal ini memicu separatisme dan mengancam persatuan. Penyebabnya termasuk ketidakadilan dan diskriminasi. Untuk mencegahnya, penting menyelesaikan konflik dan menumbuhkan toleransi antar agama, suku, ras, dan etnis. Meningkatkan kerjasama antar kelompok sosial dengan latar belakang yang berbeda-beda. Dalam hal ini kita dapat melakukan dengan langkah awal, yaitu membangun dialog terbuka antar masyarakat. Dengan adanya dialog terbuka ini akan menumbuhkan rasa saling memahami antar masyarakat satu sama dengan yang lain. Lalu yang kedua adalah melakukan kolaborasi masyarakat yang berbeda dengan tujuan yang sama. Dan yang terakhir adalah dilakukan kerjasama antar kelompok agar tercipta hubungan yang baik antara kelompok tersebut. Nah, jadi kesimpulannya, Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman ras, agama, budaya,
dan suku bangsa. Nah, maka dari itu Indonesia disebut negara dengan masyarakat yang majemuk. Nah, oleh karena itu perlu cara untuk mempersatukan kelompok majemuk, yaitu dengan adanya pendidikan multikultural, dialog antar kelompok, toleransi antar sesama, serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial untuk meningkatkan interaksi sosial. Tapi peran pemerintah, lembaga, dan organisasi masyarakat juga nggak kalah penting untuk meningkatkan integrasi antar bangsa ini. Jadi perlu diperlukan persatuan bersama untuk meningkatkan integrasi sosial ini. Terima kasih.